Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita masih membahas tema yang berkaitan tentang masalah udhiyah atau berkurban. Dan kita telah sampai pada poin yang ke-6 ya. Poin yang ke-6 di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kurban. Silakan ikhwah, bagi yang bawa buku dibuka bukunya kemudian dibacakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Poin yang ke-6, boleh mewakilkan. Seorang muslim dianjurkan untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, tapi boleh juga mewakilkan kepada orang lain. Hal ini tidak berdosa dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Nah, kemudian ikhwah, dikatakan oleh sang penyusun kitab orang lain, ya, ini ikhwah dibolehkan. Akan tetapi ikhwah, jikalau ada orang dia berkurban, maka yang paling utama itu adalah dia yang menyembelih sendiri hewan kurbannya. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Dhahan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam bikabasyaini amlahaini aqronaini." Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang warnanya itu putih kehitaman, yang memiliki tanduk. Dzabahahuma biyadihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jadi ini ikhwah menjelaskan bahwasanya jikalau ada orang berkurban, maka yang dianjurkan, yang paling utama ikhwah, itu adalah menyembelihnya sendiri. Cuman ikhwah, kadang-kadang nggak semua orang mampu, dan kebanyakan di antara kita mungkin lebih mudah memasrahkan kepada orang lain. Contohnya ikhwah ya,
Seperti kita mungkin tidak mau membeli langsung hewan kurban, ya. Kita biasanya langsung patungan atau langsung memberikan uang kepada suatu masjid yang ngurusi kurban. Lah kemudian ketika hari penyembelihannya itu dipasrahkan kepada jagal. Maka ikhwah, hukumnya di sini boleh atau tidak? Nah, hukumnya itu adalah boleh. Cuman ikhwah, yang utama itu adalah menyembelihnya sendiri tanpa diwakilkan kepada orang lain. Kenapa ikhwah yang utama disembelih sendiri? Dikarenakan ikhwah, jikalau ada suatu masjid dia masrahkan penyembelihan kepada jagal dan jagalnya nggak tahu hukum syariat, boleh jadi kurbannya itu tidak sah, ya. Lebih-lebih jagalnya jikalau dia itu sangat awam. Dan boleh jadi ikhwah ketika menyembelih dia tidak membaca basmalah, sehingga jikalau tidak membaca basmalah, kira-kira kurbannya sah atau tidak ikhwah? Tidak sah, karena sembelihan hewan yang tidak dibacakan basmalah maka hukumnya itu menjadi bangkai dan tidak halal, ya. Makanya ikhwah, hukum menggunakan jagal itu boleh asalkan jagalnya itu paham syariat, ya, tidak hanya paham mengenai masalah penyembelihan, tapi juga ikhwah paham ketika dia menyembelih tentang hukum-hukum syariat. Karena dikhawatirkan ketika dia tidak paham hukum maka sembelihannya itu tidak sah. Ini pertimbangannya ikhwah. Makanya kalau bisa antum cari jagal yang benar-benar paham syariat. Dan juga ikhwah, antum peseni, Pak, nanti kalau jenengan menyembelih ini jangan lupa jenengan itu baca basmalah. Antum ingatkan ikhwah. Kenapa ikhwah? Dikarenakan jagal kadang-kadang ketika melihat hewan sembelihannya itu banyak sekali, lebih-lebih mungkin sembelihannya ikhwah itu dia bingung, maka boleh jadi dia lupa tidak mengucapkan basmalah. Sehingga jikalau dia nggak mengucapkan basmalah maka sembelihannya ikhwah itu tidak sah. Jadi antum harus mengingatkan jagalnya. Antum harus briefing dulu jagalnya, Pak, kalau menyembelih jangan lupa membaca basmalah. Kemudian ikhwah, antum juga ingatkan ketika antum mewakilkan kepada jagal, antum ajari doanya. Ya, antum ajari doanya. Kenapa ikhwah? Dikarenakan jikalau jagalnya tidak berdoa kepada sahibul kurban, maka boleh jadi pahalanya itu tidak sempurna. Biasanya kalau antum ikhwah mengamani jagal, antum briefing dulu atau langsung serahkan 100% kepada jagal. Nah, itu yang salah ikhwah. Karena enggak semua jagal paham agama. Benar, mereka paham cara penyembelihan, tapi belum tentu mereka paham agama. Lebih-lebih jikalau doanya itu salah, ya, doanya itu salah. Kira-kira ikhwan jenengan, siapa yang hafal doa menyembelih kurban? Siapa kira-kira? Lah masa nggak ada yang hafal ikhwah? Penting ini ikhwah. Monggo, siapa yang sudah pernah menyembelih dan bagaimana doanya? Terus pundi? Bismillah. Gimana? Nah, terus? Loh, ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Jadi doanya ikhwah itu agak panjang. Jadi doanya itu adalah Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka hadza anni. Allahumma taqabbal. Ya, ini ikhwah min fulan wa ali fulan.
Jadi ikhwah, ini doa yang diucapkan ketika antum menyembelih kurban. Dan maknanya ikhwah itu adalah bismillahi, dengan menyebut asma Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Allahumma hadza minka walaka, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Hadza anni, ini kurban dari siapa ikhwah? Anni, dariku atau dari saya. Dan ini ikhwah doa yang dibaca ketika sahibul kurban nyembelih sendiri. Kenapa? Karena lafadznya menggunakan anni, dariku. Maksudnya apa ikhwah? Dari orang yang berkurban. Sehingga jikalau ikhwah jagalnya membaca doa anni, kira-kira siapa yang berkurban? Jagalnya. Siapa enggak ikhwah? Nah, itu perlu diperhitungkan ikhwah. Bagaimana ikhwah kita memasrahkan kurban kepada jagal. Sehingga ikhwah, jikalau yang menyembelih jagalnya, bagaimana doanya ikhwah? Bagaimana doanya? Terus? Gini ikhwah. Jadi jikalau ikhwah yang menyembelih jagal, antum ajari, Pak, jenengan kalau nanti menyembelih, jangan lupa jenengan baca doa untuk sahibul kurban. Jadi bukan menggunakan lafadz anni, dariku atau dari jagalnya, tapi antum ganti menjadi an, siapa namanya, sama alinya. Apa makna ali ikhwah? Keluarganya. Contohnya ikhwah ya, bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, hadza an Pak siapa, an mungkin ya Pak Budi, wa ali Pak Budi, dan juga keluarganya Pak Budi. Lah ini doa yang dikatakan, yang diucapkan oleh jagalnya. Lah kenapa ya menggunakan an Pak Budi sama ali Pak Budi? Karena jagalnya bukan yang berkurban, tapi hanya dipasrahi menyembelih saja. Ya. Jadi nanti ketika hari raya kurban, jangan lupa antum briefing dulu jagalnya. Dan kalau bisa ikhwah, kalau kurban, antum tandai ikhwah. Contohnya jika ada 10 kambing, antum tandai kambing ini milik siapa, keluarga siapa. Dan jangan antum ikhwah tanpa ditandai. Kenapa ikhwah? Karena jikalau kita kasih nama, nanti ketika pengucapan kurbannya itu diatasnamakan nama orang yang berkurban. Contohnya, kambing 1 miliknya Pak Budi, kambing 2 miliknya Pak Ali, kambing 3 miliknya Pak mungkin Surya. Dan masing-masing kambing itu ada nama orang yang berkurban. Baru ketika ada namanya, maka jaga lebih mudah ketika membaca doanya, nggak lupa kalau ini kurbannya orang yang namanya fulan. Ini cara menyembelih kurban ketika antum memasrahkan kepada pihak jagal. Tapi kalau jagal syariat ikhwah, kira-kira sudah ada nggak ikhwah ya? Syariat yang sudah paham agama, paham ada nggak kira-kira? Jarang ikhwah ya, jarang. Ada tapi jarang ikhwah. Makanya kalau bisa ikhwah, yang menyembelih itu adalah sahibul kurban sendiri. Jadi yang berkurban yang menyembelih sendiri. Atau minimal ikhwah, minimal satu masjid itu ada jagalnya. Contohnya satu masjid ini yang diamani jagal itu adalah mungkin Mas Ali. Karena masih muda, masih rosok, tenaganya kuat, maka dia yang jadi jagal. Tujuannya apa? Ketika Mas Ali diamanai sebagai jagal, dia tahu hukumnya, tahu doanya, dan tahu adab-adab ketika berkurban, biar tidak salah ketika mengucapkan doa ketika berkurban. Ini ikhwah diantara hukumnya ikhwah.
Jadi kalau bisa yang nyembelih itu adalah sahibul kurban. Namun ikhwah, jika dia nggak mampu karena mungkin sudah uzur, mungkin sudah sepuh, tenaganya itu sudah nggak kuat, maka hukumnya itu dibolehkan. Ya, ini sebagaimana ikhwah dikisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih hewan kurban ikhwah, dan Nabi pernah berkurban itu sampai puluhan. Ternyata beliau ikhwah sebagiannya itu diamanahkan kepada Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar Ali menyembelih sisa hewan kurbannya. Ini hukumnya boleh asalkan ikhwah yang diamanahi paham agama dan paham adab-adabnya. Kemudian ikhwah, jika antum nggak mampu menyembelihnya karena sepuh, maka dianjurkan antum menyaksikan prosesi penyembelihannya. Ya, contohnya antum gilirannya sapinya antum atau kambingnya antum disembelih, dianjurkan ikhwah antum menyaksikan prosesinya. Jangan antum pasrahkan sepenuhnya dan antum di rumah saja, jangan. Kenapa ikhwah? Karena ini ada suatu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau pernah ya memberikan nasihat kepada putri beliau Fatimah dan juga kepada istri beliau, bahwasanya dikatakan kumi ila utahiyataka washhadaiha, wahai Aisyah dan juga putriku, berdirilah dan saksikanlah hewan kurbanmu, ya, hewan kurbanmu. Fa innahu bi awwali qatrah min damiha yukfar laki masalaf min dzanbiki. Dikarenakan sesungguhnya satu darah yang pertama ketika disembelih yang jatuh dari hewan kurbanmu, maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi ini nasihat Nabi, jika ada orang berkurban dianjurkan menyaksikan prosesi penyembelihannya ikhwah. Jadi tidak sepenuhnya dipasrahkan kepada tukang jagal. Nah, ini ikhwah hukum ketika penyembelihan kurban. Kemudian yang ketujuh silakan dibaca. Poin yang ketujuh, pembagian yang dianjurkan. Daging kurban dianjurkan untuk dibagi tiga. Yang pertama dimakan sendiri bersama keluarga. Orang yang berkurban sepertiganya. Sepertiga lagi disedekahkan dan sepertiga lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya. Demikian berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kulu wadakhiru watasaddaqu, makanlah dan simpanlah serta bersedekahlah. Boleh juga disedekahkan semuanya dan boleh juga tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut. Nah, kemudian ikhwah, setelah kurbannya disembelih, maka di sini ada prosesi pembagian daging kurban ikhwah. Jadi ketika seseorang membagi daging kurban, maka di sini dibagi ikhwah semuanya, ya, dengan cara sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga untuk sedekah sahibul kurban kepada kerabat ataupun tetangganya. Ini cara pembagiannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kulu wadakhiru watasaddaqu, makanlah hewan kurban dan simpanlah dan bersedekahlah dengannya. Jadi jika antum sebagai panitia, antum diamanahi seseorang untuk menyembelih kurban, antum nggak boleh langsung bagikan kepada orang lain, itu nggak boleh. Ya, bagaimana adabnya? Antum tanyai, Pak, ini ada penyembelihan kurban, jenengan minta jatah apa enggak? Nah, di sini untuk sahibul kurban jatahnya berapa ya di sini? Sepertiga untuk keluarganya sendiri. Dan dia boleh minta 2/3, sepertiga untuk keluarganya,
sepertiganya untuk siapa ikhwah? Kerabatnya, boleh. Dan sisanya berapa? Sepertiga disedekahkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarganya. Itu caranya ikhwah. Jadi antum tawari, Pak, jenengan minta bagian atau tidak? Jenengan boleh mengambil sepertiga atau 2/3. Sepertiga untuk jenengan, sepertiga lagi untuk tetangga atau kerabat panjenengan. Itu antum tanya ikhwah. Soalnya jika antum nggak tanyai, langsung antum bagikan kepada orang lain, dikhawatirkan pemilik kurban itu berharap-harap, aku kurban tapi kok gak dikai jatah, mosok kurban sapi dikai sakresek tok, ya itu ikhwah bisa membuat sahibul kurban menjadi kecewa. Jadi antum harus tanya kepada sahibul kurban minta jatah berapa, dibagikan panitia atau bagi sendiri, itu boleh ikhwah. Lebih-lebih ikhwah jikalau rumahnya jauh dari masjid, seperti orang masalahkan kurban di kampungnya nggak ada masjid, dia terpaksa ikhwah masalahkan ke kampung sampingnya, kemudian ikhwah ternyata oleh pihak masjid hanya disebar di kampung situ, yang punya kurban nggak dikasih, maka hukumnya itu nggak boleh. Maka kalau bisa yang dipasrahi harus tanya kepada sahibul kurban minta jatah berapa, ya itu boleh. Dan sahibul kurban boleh dia meminta, Pak, saya pasrahkan hewan ini, nanti tolong saya dikasih jatah, ya maksimal ikhwah itu bisa 2/3, ya itu boleh, ya ini ikhwah caranya. Jadi nggak semuanya itu disedekahkan, tapi boleh yang punya kurban memakan sebagian dari hewan kurban. Karena apa? Nabi bersabda, kulu, makanlah. Siapa yang makan ikhwah? Orang yang berkurban. Itu caranya ikhwah, pembagiannya, ya. Dan juga ikhwah, boleh juga ikhwah orang yang berkurban memberikan semuanya untuk orang lain, itu boleh. Contohnya ya, seperti ana ketika hari raya Idul Adha, saya nggak bisa ke masjid sini, saya keluar kota dan saya pasrahkan kurbannya untuk masjid ini, maka hukumnya boleh saya berikan semuanya jikalau sesuai dengan izin dari saya. Tapi kalau nggak ada izin ikhwah, antum harus tanya, Pak, jenengan minta berapa, nanti kami sisihkan untuk panjenengan, ya itu hukumnya boleh, ya. Ini ikhwah diantara adab-adab kepada panitia jikalau diamanahi untuk menyembelih kurban. Jadi ikhwah, panitia ikhwah itu nggak semudah yang dibayangkan. Harus tahu adabnya dan juga tata cara pembagiannya, supaya panitia dia mendapatkan pahala bukan mendapatkan dosa. Nah, kemudian ikhwah yang ke-8 silakan dibaca. Poin yang ke-8, upah pelaksana dari selain hewan kurban. Orang yang mengurusi hewan kurban tidak diberi upah dari bagian hewan kurban itu. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk mengurusi untanya dan bersedekah dengan daging, kulit dan isi perut, dan agar aku tidak memberi apa-apa kepada orang yang menanganinya. Nah, kemudian ikhwah, poin yang ke-8, jikalau seseorang berkurban dan menggunakan jagal, maka hukumnya jagal nggak boleh digaji atau diupah dari daging kurban, itu nggak boleh, ya. Ini sebagaimana ada suatu riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengamanai aku untuk menyembelih hewan kurban beliau atau unta beliau, wa an atasaddaq biluhumiha wa juludiha wa jilaliha, dan aku diperintahkan untuk menyedekahkan daging dan juga kulitnya, wa an la u'tiya jazir minha syai'an, dan aku tidak memberikan upah
dari hewan kurban kepada tukang jagalnya. Jadi ketika antum menggunakan jasa jagal, nggak boleh dikasih upah dari hewan kurbannya. Contohnya ya, seperti yang banyak terjadi di kampung-kampung. Biasanya jagal dia minta diupah, tapi mintanya dari sembelihannya. Pernah terjadi di kampung ana, jagalnya minta apa? Kepalanya. Wes nggak usah dibayar, tapi nanti kamu berikan kepala untuk saya. Atau jagalnya minta nggak usah dibayar, tapi nanti saya minta kulitnya, dan itu tidak boleh, karena jagal nggak boleh diupahi dari hewan kurbannya. Dan bagaimana cara mengupah jagal? Maka di sini dikatakan oleh sahabat Ali, nahnu nu'tihi min indina. Jadi kami mengupah jagal dari uang pribadi kami. Itu Jadi jagal itu dikasih upah dari uang pribadi, bukan dari daging kurbannya. Contohnya ya, antum mungkin nyewa jagal. Biasanya sewanya itu harian atau berapa banyak hewannya? Oh, borongan sepaket. Ya, sepaket. Lah caranya di sini uangnya diambilkan dari mana? Kalau biasanya terjadi di antum masjid, infak sedekah masjid. Ada yang korban itu. Biasanya mau kambingnya 2 juta, yang potongnya 200. Oh gitu nggih. Dikenakan bagi pengorban. Oh gitu. Iya, untuk operasional. Nggih. Ini maksudnya antum nggih. Kalau yang lainnya mungkin gimana ikhwah? Dari mana upahnya? Oh sama. Lah, kalau bisa begini ikhwah. Ketika antum diamanai sebagai panitia kurban, jadi antum boleh minta dari pihak sahibul kurban uang operasional. Itu boleh. Itu boleh ikhwah. Contohnya, dia titip 3 hari sebelum penyembelihan, dan antum selaku panitia boleh minta uang operasional. Contohnya untuk ngasih rumput ataupun untuk membersihkan beraknya, dan untuk mengasih upah bagi jagalnya, itu boleh. Dan itu hukumnya boleh, dan itu insya Allah lebih selamat daripada kita ngasih upah jagal dari hewan kurban. Itu nggak boleh. Sampai-sampai jikalau ada orang yang memberikan upah kepada jagal berupa dagingnya, maka kurbannya boleh jadi tidak sempurna, dan itu nggak boleh. Ataupun ada orang biasanya menjual kulitnya kepada pihak jagal, itu nggak boleh juga Dan biasanya kulit kan nggak digunakan. Biasanya ada beberapa, bukan panitia ya, beberapa orang biar dia itu bermanfaat dijual saja. Nah, ketika menjual hewan kurban, walaupun hanya kulitnya saja, itu tidak boleh. Dan Nabi mengancam dalam sabda beliau, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Ya itu jadi nggak boleh jual walaupun hanya kulit. Lah bagaimana cara memanfaatkan kulit di sini kalau nggak boleh dijual? Bagaimana? Antum berikan kepada orang yang butuh. Antum kasihkan tanpa ada kompensasi biaya untuk memberikan kulit daging ataupun kulit hewan kurban. Itu caranya Jadi nggak boleh menjual salah satu dari anggota tubuh hewan kurban, walaupun kelihatannya orang nggak butuh, tapi tetap nggak boleh dijual. Antum kasihkan. Ya, mungkin ada orang fakir miskin nggak punya apa-apa, antum kasihkan kulit. Boleh jadi dia telaten ngeramut kulit sampai digunakan untuk apa Apa namanya? Kikil nggih? Rambah, itu bisa. Tapi dengan cara dikasihkan atau dihibahkan atau dihadiahkan, itu boleh. Dan nggak boleh dijual belikan. Nah ini untuk upah bagi orang yang profesinya jagal. Yang ke-9 dibaca.
Poin yang ke-9, apakah seekor domba cukup atas nama satu keluarga? Seekor domba cukup untuk satu keluarga, walaupun satu keluarga itu terdiri dari beberapa orang yang banyak. Berdasarkan ucapan Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Nah, kemudian di sini ada soal, apakah boleh satu domba pahalanya untuk satu keluarga? Contohnya ikhwah ya, satu keluarga ikhwah itu menyembelih satu domba, tapi atas nama semua anggota keluarga. Contohnya ikhwah, orang tuanya ibu bapak 2, anaknya 7, totalnya ada berapa ikhwah? 9. Nah, kira-kira ikhwah boleh nggak ikhwah pahalanya diniatkan untuk satu keluarga walaupun jumlahnya itu banyak? Jadi hukumnya ikhwah ketika berserikat dalam masalah pahala itu boleh. Jadi nggak harus ketika orangnya kaya bapaknya korban sendiri, ibunya korban sendiri, ketujuh anaknya korban sendiri, nggak seperti itu ikhwah. Tapi jikalau salah satu kurban, contohnya bapaknya, maka sang bapak boleh meniatkan pahalanya tidak hanya untuk bapaknya, tapi juga untuk semua anggota keluarganya. Itu boleh. Ya, itu boleh. Dan ini jarang orang ketahui ikhwah. Dan ini sebagaimana ada suatu riwayat dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Kana rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyat. Bahwasanya ada seorang laki-laki pada zaman Nabi berkurban seekor kambing, anhu wa an ahli baitihi, pahalanya untuknya dan juga anggota keluarganya. Ya, jadi pahalanya tidak hanya untuk kepala rumah tangga atau yang berkurban, tapi boleh untuk semua keluarganya. Lah, makanya tadi ketika Anda menjelaskan doa kurban itu disertai dengan apa ikhwah? Disertai dengan apa tadi? Ali wa ali. Lah, apa mana wa ali ikhwah? Dan pahalanya ditujukan untuk keluarganya. Contohnya an Pak Budi wa an Ali Pak Budi. Jadi pahalanya untuk Pak Budi dan juga keluarganya Pak Budi. Itu ikhwah. Ini jikalau yang berkurban adalah satu keluarga, satu kambing, hukumnya boleh. Cuman ikhwah di sini para ulama memberikan penjelasan definisi keluarga yang boleh disertakan dalam pahala. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Mumti', bahwasanya keluarga bisa serikatkan dalam pahala kurban jika yang pertama tinggal satu rumah, satu dapur, satu atap. Itu ikhwah. Ya, satu rumah, satu dapur, satu atap. Contohnya ikhwah ya, di rumah antum ya, itu ada bapak, ada suami istri, ada anak-anak. Lah, jika tinggalnya ikhwah itu satu atap, satu dapur, satu rumah, maka hukumnya boleh untuk semuanya. Ya, boleh untuk semuanya. Tapi ikhwah, jikalau ada tetangga numpang, ikut pahala apa enggak ikhwah? Numpang rumahnya antum, alias mungkin tetangganya antum ada yang ngekos, ya, atau mungkin ada yang ngontrak rumahnya antum, maka hukumnya boleh enggak ikhwah? Hukumnya tidak boleh, karena ini murni keluarga yang ada hubungan nasabnya. Itu ikhwah. Dalam Khodimah ada nasabnya apa enggak? Hubungan darahnya ada apa enggak? Khodimah itu pembantu nggih? Nggih. Kalau pembantu ikhwah kira-kira ada hubungan nasabnya apa enggak? Tidak. Maka jikalau bukan ada hubungan nasabnya, maka pembantu tidak ikut dalam pahala kurban, enggak ikut. Itu ikhwah. Ini pertama.
Jadi satu keluarga jika tinggal satu rumah. Sehingga ikhwah, jika antum punya anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, tapi beda rumah, maka hukumnya anaknya antum kurban sendiri karena sudah mandiri dan sudah punya rumah sendiri. Itu ikhwah. Ini yang pertama ikhwah, satu rumah. Yang kedua ikhwah, ya, satu rumah maksudnya ikhwah, jikalau memiliki hubungan nasab, walaupun ikhwah itu bukan anaknya antum atau mungkin orang tua antum yang antum wajib menafkahi. Jadi yang kedua ikhwah itu adalah orang yang wajib dinafkahi. Ya, syaratnya ikhwah orang yang wajib dinafkahi. Seperti jika antum di rumahnya antum kok ada ibunya antum yang sudah sepuh, yang sudah mungkin tua, dan anaknya di sini wajib nggak nafkahi ibunya? Wajib. Sehingga jikalau masih menjadi tanggungan nafkahnya, maka ibu bisa diikutsertakan dalam pahala kurban. Ini ikhwah, dua syarat seseorang boleh berkurban. Dengan syarat ikhwah, dia satu rumah. Bisa dipahami ikhwah ya, insyaallah. Ini jikalau kurbannya kambing ikhwah. Tapi kalau kurbannya sapi alias berserikat, bisa nggak ikhwah? Kalau kurbannya sapi biasanya kan 7 orang, bisa apa enggak kira-kira? Nggih, hukumnya bisa. Jadi ikhwah, kalau sapi doanya lebih panjang ikhwah, beda sama kambing. Kalau kambing kan cukup an Pak Budi wa ali Pak Budi. Ya, untuk dari Pak Budi sama keluarganya Pak Budi, ini kambing. Tapi kalau sapi, sang jagal harus menyebutkan berapa keluarga ikhwah? 7 keluarga. Lah kira-kira antum pernah nggak mendapati jagalnya menyebutkan 7 keluarga ini? Lah jarang ikhwah. Dan itu pentingnya disebutkan kalau untuk sapi. Doanya sama kayak tadi. Doanya sama tadi, cuman untuk ani tadinya diganti. Contohnya an Pak Budi wa alihi, Pak Budi sama keluarganya. Lagi an Pak Eko wa alihi, sama keluarganya. Lagi Pak siapa sama keluarganya, semua disebut. Itu adabnya. Jadi jaga ikhwah, nggak hanya nyembelih tapi juga harus paham doanya. Pertama Pak Budi, kedua Umar, Walik, kurang sempurna. Keluarganya mana? Sama keluarganya Pak Budi wa alihi, karena Nabi mencontohkan wa alihinya juga disebut dan keluarganya. Tadi kan 9-nya kan halal Ustaz, tapi 9 halal. Kurang, pahalanya kurang karena dia tidak mengikuti doa yang diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi mengajarkan kalau berkurban juga ditambahi wa alihi dan juga keluarganya. Itu ikhwah pentingnya briefing kepada tukang jagal. Jadi kalau sapi ikhwah ya, ada sapi antum kalau bisa ditempelkan catatan ini siapa saja yang kurban. 7 orang dan keluarganya. Antum harus tempelkan catatannya siapa saja namanya. Nggak cukup 7 orang saja. Harus ada nama-namanya itu. Dan kalau bisa ikhwah sama ada bin atau ibnnya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak berusaha. Itu yang paling sempurna ikhwah. Itu ikhwah ya, insyaallah. Nah, halas ya ikhwah. Isa ya. Sampun? Sampun nggih? Hah? Sampun nggih? Nggih. Oh, dapun sekalian, kepun dilanjutkan nggih. Tinggal 2 poin, nggih pun adzan dulu aja wis. Dihabiskan dulu 2 poinnya. Allahu Akbar, Allah. Nabi. Jadi yang boleh kalau kita menyembelih atas nama ikhwah kita dan juga keluarga.
Maka yang paling utama ikhwah itu atas nama siapa ikhwah? Kepala rumah tangga. Contohnya antum ikhwah sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, maka kurbannya atas nama kepala rumah tangga dan juga keluarganya. Nah, kalau selesai ikhwah pembahasan masalah kurban, ya. Mungkin ikhwah pekan depan libur ya mungkin ya, atau Ramadan ya mungkin ya, insya Allah. Anak kasih PR mau apa enggak? Boleh ya, biar antum mencari rumah. Hukum panitia minta jatah daging, dan hukum panitia memasak dagingnya dulu kemudian dimakan oleh sang panitia, boleh atau tidak. Dan ini sering terjadi ikhwah ya. Biasanya panitia ngambil daging dimasak dan untuk panitia, habis itu panitia minta jatah daging. Kira-kira boleh apa enggak? Antum cari dulu ya, antum cari dulu. Sudah ya, itu aja nanti. Mungkin pertemuan mendatang insyaallah kalau ada waktu. Sahabat ikhwah ya, untuk hari ini ya, jangan lupa ya PR-nya dikerjakan, dicari-cari buka buku, atau mungkin bisa antum buka kitabnya ya. Kalau browsing jangan, itu jadikan antum malas nanti. Halo ikhwah, sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.